11 Maret 2020 menjadi tanggal penting dalam sejarah global, di mana dunia mengalami keterpurukan sejak WHO resmi mengumumkan bahwa Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai pandemi global. Virus ini pertama kali ditemukan di pasar hewan Wuhan, Tiongkok, yang memiliki tingkat penyebaran dan penularan tinggi, terlebih jika menjangkiti pada orang usia lanjut atau orang dengan riwayat penyakit khusus, dapat memperparah kondisi kesehatannya dan menyebabkan kematian. Berdasarkan data yang dirilis oleh Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, per Juni 2020 terkonfirmasi ada sekitar 10 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Untuk kasus kematian akibat COVID-19 sendiri, WHO menyebutkan berkisar 13,3 sampai 16,6 juta orang sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021. Tingginya kasus positif dan kematian yang terus meningkat tentunya mempengaruhi kondisi fisik dan mental masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas manusia atau lockdown demi memutus mata rantai COVID-19. Pemberlakuan kebijakan yang hampir diterapkan di seluruh dunia ini tentunya mempengaruhi produktivitas manusia dan berdampak pada stabilitas di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk lumpuhnya ekonomi global. Menurut IMF, 95% negara diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang menyebabkan krisis ekonomi dunia. Tercatat bahwa kerugian global mencapai 12 triliun US dollar atau sekitar 168.000 triliun. Menurut World Economic Outlook, pandemi ini mendorong terjadinya Great Depression atau depresi hebat. Pada wilayah Asia Tenggara misalnya, 5 dari 10 negara anggota ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi negatif hingga mencapai resesi ekonomi. Berikut ini merupakan data pertumbuhan ekonomi sebagian negara ASEAN saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Indonesia, di kuartal pertama hanya tumbuh 2,97% dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 yaitu 4,97%. Pada kuartal 2 dan 3, Indonesia minus 5,32% dan minus 3,49%. Singapura tercatat di angka 0,7% di kuartal pertama, yang terus menurun hingga minus 42,9% di kuartal 2 dan minus 5,8% di kuartal 3. Malaysia, dengan ketatnya kebijakan lockdown, laju perekonomiannya sudah di titik 0,7% pada kuartal pertama, minus 17,1% di kuartal 2, dan membaik di angka minus 2,7% pada kuartal 3. Filipina, di kuartal 1 mengalami kontraksi minus 0,2%, terus menurun di kuartal 2 minus 16,5% dan minus 11,5% di kuartal 3. Thailand di kuartal 1 sudah minus 1,8%, kemudian minus 12,2% di kuartal 2 dan masih minus 6,4% di kuartal 3. Melihat bagaimana pandemi sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi setiap negara anggota ASEAN, hal ini tentunya menjadi peran penting bagi ASEAN untuk memulihkan perekonomian kawasan sebagaimana mulanya. Mengingat jelas, tertera pada ASEAN Charter bahwa tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan, serta meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak negatif lebih terasa dibandingkan dampak positif akibat dari pandemi COVID-19. Seperti halnya pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi dampak negatif yang paling nyata dan terasa di masyarakat. Sebanyak 6,7 juta pekerja tahun 2020 dari 4,8 juta tahun 2019 di kawasan ASEAN terpaksa meninggalkan pekerjaannya. Tidak jarang, wanita yang terpaksa berhenti bekerja karena tanggung jawab untuk menggantikan peran sekolah yang ditutup. Sisa 1,9 juta lainnya menjadi pengangguran. Menurut prediksi ILO, tahun pertama pandemi menyebabkan 113 juta perempuan di seluruh dunia berhenti atau kehilangan pekerjaan. Sedangkan untuk laki-laki dengan nasib serupa sekitar 13 juta. Sekitar 7,8% pendapatan tenaga kerja di ASEAN hilang pada tahun 2020, atau setara dengan 100 miliar US dollar, atau 3,3% dari produk domestik bruto 2019, akibat pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran di kawasan ASEAN
dari 2,5% di tahun 2019 menjadi 3,1% di tahun 2020. Semua ini adalah konsekuensi dari upaya berbagai perusahaan dalam meminimalisir biaya untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya adalah tekanan pada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM sendiri menyumbang 30-53% PDB pada negara anggota ASEAN dengan menyerap 52-97% tenaga kerja. Ibarat peribahasa, hidup segan mati tak mau, sangat menggambarkan nasib UMKM di masa pandemi, karena turunnya permintaan akibat PHK dan sulitnya bahan baku akibat pembatasan mobilitas. Last but not least, dari sekian banyak dampak negatif yang belum disebutkan, gangguan rantai pasokan di kawasan ASEAN, contohnya adalah kinerja ekspor menurun pada ASEAN 5, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, terutama di sektor energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Berdasarkan penelitian oleh Ridwan Umar Hanafi, tingkat ekspor ASEAN 5 lebih rendah 0,16-0,17% saat pandemi tahun 2020 dibandingkan sebelum pandemi. Pandemi tentunya tetap memberikan hikmah bagi perekonomian ASEAN, seperti halnya meningkatnya ekonomi digital ASEAN. Tuntutan belanja dan hiburan secara online meningkatkan jumlah pengguna internet menjadi 40 juta pada tahun 2020 di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hal ini tentunya memperkuat kerjasama ekonomi digital ASEAN melalui pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Upaya atau kebijakan ASEAN memulihkan ekonomi pasca pandemi. Yang pertama, mengadakan berbagai pertemuan di tingkat menteri dan kepala negara serta pertemuan yang melibatkan mitra lainnya seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan lain-lain. Contohnya, pada 14 April tahun 2020, The Special ASEAN Summit on COVID-19 yang menghasilkan Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 terkait menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi regional. Bersama dengan itu diadakan juga The Special ASEAN Summit Plus 3 on COVID-19 yang menghasilkan mekanisme ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve terkait ketahanan pangan kawasan, dukungan terhadap ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office terkait pengawasan perkembangan ekonomi, dan mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization terkait pengaman keuangan kawasan. Pada tahun 2020, 14 Juli, ASEAN Comprehensive Recovery Framework sebagai susunan kerjasama pemulihan kawasan yang memiliki 5 pilar. Yang pertama, memulihkan sistem kesehatan. Yang kedua, memaksimalkan pasar intra-ASEAN. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi inklusif. Dan yang keempat, memperkuat keamanan manusia. Dan yang terakhir, menuju masa depan yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dan stimulus fiskal. Dari sisi moneter, anggota ASEAN menurunkan suku bunga dan biaya pinjaman untuk menjaga stabilitas keuangan dan memacu kegiatan usaha serta konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, anggota ASEAN menyiapkan paket stimulus seperti subsidi dan pemotongan pajak yang mencapai 318,2 miliar US dollar atau 10,1% dari PDB ASEAN 2019. Memulihkan ekonomi ASEAN secara digital melalui e-commerce. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023 mengembangkan agenda yaitu memaksimalkan kerjasama ekonomi e-commerce ASEAN sebagai penyangga ekonomi terutama sektor UMKM. Lalu, bagaimana hambatan atau tantangan ASEAN dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi? Gangguan rantai pasokan global. Kawasan Asia Tenggara sebagai aktor utama dalam supply chain global yang menjadi zona produksi untuk mobil, elektronik, garmen, dan lain-lain.
terganggu akibat lockdown yang menyebabkan turunnya angka Purchasing Manager Index di kawasan ASEAN pada Agustus tahun 2021, yaitu 44,5. Hal ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi kawasan. Kesenjangan keterampilan digital. Berdasarkan survei UNICEF pada tahun 2021, kesenjangan literasi digital sangat mencolok di ASEAN. 62% pemuda di Singapura memiliki tingkat literasi digital yang baik, dibandingkan Laos 23% dan Myanmar 20%. Hal ini akan mempengaruhi masa depan pekerjaan di ASEAN, di mana diproyeksikan 6,6 juta pekerjaan yang akan hilang di tahun 2028 di ASEAN. Sedangkan 41% dari pekerja tidak memiliki keterampilan digital. Digitalisasi ekonomi ASEAN. Dalam sektor ekonomi digital masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital, minimnya keamanan siber dan belum adanya tata kelola serta regulasi di ASEAN dalam memfasilitasi e-commerce. Sebagai contoh, ASEAN mengalami peningkatan serangan siber sekitar 94% karena meningkatnya transaksi digital pada tahun 2021. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, apakah ASEAN sudah berhasil dalam memulihkan ekonomi kawasannya? Jika dilihat dari GDP, perekonomian ASEAN tumbuh 3,4% di tahun 2021 dari kontraksi minus 3,2% di tahun 2020. Kemudian, perekonomian ASEAN pada 2021 menjadi 5 terbesar di dunia dan 3 terbesar di Asia. IMF juga menyatakan bahwa sebagian negara anggota ASEAN mengalami peningkatan GDP di tahun 2022, dengan Malaysia yang menjadi peringkat utama yaitu 8,7% tahun 2022 dari 3,1 tahun 2021. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian ASEAN secara keseluruhan bisa dikatakan berhasil karena mencapai pada pertumbuhan ekonomi yang positif hingga tahun 2022. Walaupun pertumbuhan ini sebenarnya belum merata di antara negara anggota ASEAN seperti Singapura yang melambat di 3,8% tahun 2020 dari 7,6% di tahun 2021. Dalam mendorong perekonomian kawasan, masing-masing anggota ASEAN utamakan mendorong reformasi kebijakan domestik yang inklusif agar kemajuan ekonomi antar anggota ASEAN bisa merata dan menunjang ketahanan nasional serta kawasan. Oleh karena itu, dukungan, komitmen, dan solidaritas kuat antar anggota ASEAN sangat diperlukan agar konektivitas lancar dan supply chain berjalan sebagaimana mestinya, termasuk mengutamakan pendekatan bottom-up dalam mencari akar dari sebuah masalah demi menghasilkan solusi kebijakan yang inklusif dan merata.